Hidup sebagai ibu bekerja. Pagi ini, ada rapat pukul 7.30. Di muka bumi ini, negara yang mengadakan rapat sambil sarapan mungkin hanya Korea. Pagi-pagi buta, aku sudah harus mendengar beragam situasi dan rencana yang sama sekali tidak menarik dan menyentuh. Padahal aku harus menulis dengan pikiran yang segar pada waktu itu. Sebenarnya, aku tidak suka bangun pagi, seolah aku hidup dengan moto aku menjadi dosen agar bisa tidur larut malam. Perbedaan antara bangun sendiri dan terbangun karena alarm di waktu yang sama itu bagaikan bumi dan langit. Setelah berulang kali terbangun untuk menunda bunyi alarm, akhirnya suara sirene yang berisik itu berhasil menarikku keluar dari dunia mimpi yang kusambungi ke dunia yang sesak ini. Menurutku, tidak ada hal mendesak yang perlu didiskusikan sampai harus mengganggu kedamaian pagi yang bersahaja ini kecuali bumi hancur. Oleh karena itu, di dunia ini, aku paling benci orang yang mengajak breakfast meeting. Jam 6 pagi, aku terbangun oleh suara alarm yang menyebalkan, lalu bersiap-siap sekenanya sambil membangunkan seluruh anggota keluargaku dan berangkat menuju kampus. Aku terlambat sekitar 5 menit, sedangkan hampir seluruh peserta yang lain sudah hadir di ruang rapat. Saat aku menggerutu pada seorang dosen wanita di sebelahku bahwa aku sangat benci diskusi pagi yang mengharuskanku bangun pagi, dia hanya tersenyum. Lalu dia berucap, "Bapak sih tinggal bawa badan saja. Saya harus menyiapkan sarapan dan perlengkapan sekolah anak-anak dulu sebelum berangkat." Astaga, aku tidak memikirkan itu. Jam berapa beliau harus bangun? Memasak nasi, menyiapkan air, bersiap-siap berangkat, apalagi rumahnya jauh. Cobaan hidup. Para karyawati yang sudah menikah harus merasakan kelelahan luar biasa karena diapit oleh dua struktur paling menguras tenaga dalam sejarah manusia, keluarga dan pekerjaan. Dalam budaya keluarga di negara kita yang masih memandang pekerjaan rumah tangga sebagai tugas istri, kewajiban seorang istri tidak lantas berkurang hanya karena dia bekerja. Harapan kinerjanya di kantor juga tidak rendah karena di sana pun ada keluarga yang harus dia jaga. Di lingkungan sosial, para karyawati yang setia pada keluarga dan tetap mampu berprestasi dalam karirnya sangat dijunjung tinggi. Di sisi lain, karyawati yang biasa-biasa saja dianggap inkompeten. Mereka tersesat setelah berkelana di antara dua ucapan paling enggan didengar. "Ibu hari ini terlambat lagi," dan "dasar wanita." Semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah, mencuci, berbelanja, dan mengatur keuangan memang tidak mudah. Tetapi yang paling sulit adalah pekerjaan membesarkan anak-anak. Anak pertama kami lahir saat aku kuliah di luar negeri sehingga aku bisa turut membantu mengasuh anak, atau mungkin lebih karena kami tidak berada di Korea, bukan karena aku punya banyak waktu di rumah. Saat itu, aku merasa mengasuh anak bukan sekedar pekerjaan rumah tangga, melainkan pekerjaan yang menuntut jiwa pemelihara. Alasannya bukan semata karena anak-anak acap kali membuat masalah dan menangis. Merawat sebuah nyawa memerlukan keikhlasan yang sungguh-sungguh dan kuat dari lubuk hati. Saat anakku belum bisa bicara, aku harus berkomunikasi menggunakan seluruh tubuhku sambil mempelajari bunyi nafas dan suara detak jantungnya. Saat ia mulai berjalan dan berceloteh, aku harus bisa mengikuti ketertarikan dan proses perkembangannya setiap saat. Berbeda dengan pekerjaan lainnya, mengasuh anak itu sulit karena sama sekali tidak bisa dikerjakan sekenanya layaknya sebuah kebiasaan. Situasi pun tak lantas membaik hanya karena anak sudah tumbuh dan bisa hidup mandiri. Saat anak mulai masuk sekolah dan kompetensi pendidikan yang sesungguhnya dimulai, stres psikologis yang ditimbulkan semakin besar. Para ibu yang tidak bekerja membuat jaringan yang kuat untuk saling bertukar informasi soal sekolah dan tempat les. Di sana, hampir tidak ada celah bagi ibu yang bekerja kantoran. Perasaan bersalah bahwa aku tidak bisa berbuat yang terbaik untuk anakku terus menghantui dalam wujud pola pikir bahwa prestasi anak di sekolah adalah tanggung jawab ibu sepenuhnya. Meski demikian, anak yang sudah tumbuh pun belum tentu memahami perasaan ibunya. Jun Cheol, guru SMA yang telah mengajar selama 26 tahun, menyebut para remaja puber yang emosinya sangat fluktuatif sebagai orang yang berada di tengah-tengah antara anak-anak dan orang gila.
Anak kecil bak malaikat yang tertawa riang hanya karena disodori makanan enak kini hanya ada dalam album foto. Di meja makan, mereka sibuk senyum-senyum sendiri sambil memandangi ponsel. Tetapi mereka akan langsung marah-marah sambil meninggalkan meja makan kalau ibunya sedikit saja menyinggung soal nilai. Para ibu yang bertahan dengan cinta suaminya pada masa awal pernikahan dan kelucuan anaknya pada tahap awal pengasuhan kini akan mulai menyandarkan hati. Lelah, sungguh melelahkan. Lelah fisik tak kunjung pergi karena jumlah mutlak pekerjaan yang harus dikerjakan. Letih hati akibat rasa bersalah tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan cepat juga mengikuti. Keletihan jiwa raga ini sangat hakiki dan keras. Aku pernah bertanya pada seorang karyawati yang sudah menikah tentang kapan dia merasakan krisis identitas. Dia menjawab seperti ini. Krisis identitas? Saya tidak tahu bagaimana waktu 24 jam dalam sehari berlalu, tetapi bagi saya membicarakan krisis identitas adalah suatu kemewahan. Anda tahu apa keinginan saya? Bisa tidur saat mengantuk dan terbangun saat ingin bangun, sehari saja. Bila sudah begini, situasi ini bukan lagi sekadar masalah perjuangan keras dan rasa bersalah tiap wanita. Jika masalah mungkin berpikir bahwa hal ini cukup diatasi dengan menyokong dana pengasuhan. Karena sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, maka mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang esensi masalahnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah budaya. Pemikiran bahwa pekerjaan rumah tangga harus diemban secara eksklusif oleh seorang istri, budaya perusahaan yang menjadikan kerja lembur di luar jam kerja sebagai keniscayaan, pemahaman sosial yang salah bahwa nilai anak adalah tanggung jawab ibunya, budaya pendidikan yang tidak bisa lepas dari bantuan tempat les, dan lain-lain. Jika budaya dan pemahaman yang salah ini tidak diubah, maka pengobatan mendasar atas stres para karyawati yang sudah menikah akan sulit dilaksanakan. Upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, menggelar kampanye rutin di media massa, dan mengubah lokasi pengasuhan serta sekolah harus diwujudkan. Kebijakan pemerintah dan badan otonom juga harus diubah. Sistem itu penting. Sistem yang tepat dapat mengubah perilaku manusia dan akhirnya mengubah budaya. Menurutku, hal yang paling dibutuhkan di antara beberapa sistem yang bisa ditinjau adalah mematuhi waktu kerja yang resmi. Hal ini bukan dalam artian sekadar mengurangi jam kerja saja. Setiap lembaga harus membentuk suatu kondisi atau dalam dimensi sosial berbagi pekerjaan, agar orang dapat bekerja secara lebih efektif dalam waktu yang diberikan dan dapat keluar kantor pada waktu yang telah ditetapkan tanpa beban. Perubahan-perubahan seperti ini memang bukan hal yang bisa segera dilaksanakan. Selama para politikus hanya memikirkan pemilihan mendatang dan para birokrat hanya mengeluarkan teori kosong minim realisasi sehingga membiarkan waktu berlalu, penderitaan para karyawati yang sudah menikah akan terus berlanjut. Tentu saja, beberapa tuntutan yang kusebutkan sebelumnya harus disampaikan secara aktif sebagai usulan lewat pemungutan suara. Namun, setidaknya kita bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit, mulai dari pemikiran di sekitar kita sebagai resep sementara sebelum situasi sosial berubah. Para suami harus bisa mulai bertanggung jawab dan berbagi peran serta jangan berpikir sedang membantu pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, para atasan harus mulai sedikit peduli terhadap karyawatinya yang sudah menikah. Para wanita juga harus sedikit bermurah hati kepada diri sendiri. Wanita harus belajar merelakan pekerjaan yang melewati batas bila tuntutan terhadap dirinya semakin di luar kendali. Aku sudah lama bekerja di tempat pendidikan sebagai dosen dan pernah mencoba mengajari anak-anakku secara langsung. Ternyata, tingkat kontribusi ibu terhadap prestasi sekolah pelajar jauh lebih kecil daripada yang diperkirakan. Anak-anak bertanggung jawab sendiri terhadap pelajarannya. Sekeras apapun ibu memarahi, ada bagian yang tidak bisa dia kendalikan. Ibu yang sempurna harus terlepas dari obsesi menjadi wanita karir yang sempurna. Prof. Han Byung-chul dalam bukunya berjudul Fatigue Society menyesalkan bahwa masyarakat modern adalah tempat di mana diri mengeksploitasi diri sendiri. Kita adalah korban sekaligus perusak diri yang paling menakutkan.
Hal ini dapat dikatakan sebagai penyakit khas masyarakat produksi. Namun, tidakkah hal ini merupakan penyakit serius? Terutama bagi wanita yang sudah menikah, yang terperangkap di antara keluarga dan pekerjaan serta harus sukses di keduanya. Para ibu yang bekerja, pertama-tama, kurangilah beban di hati. Lalu, akui ketidaksanggupanmu kepada keluarga yang paling dekat denganmu, kepada suami dan anak-anakmu. Sebagaimana kamu menganggap wajar seorang anak untuk menadahkan tangan kepada orang tuanya di kala susah, pengakuan orang dewasa juga merupakan hal yang wajar. Menceritakan kesulitan orang tua juga dapat menjadi pelajaran hidup bagi anak-anak yang kelak menjadi dewasa. Inilah permulaan untuk memahami orang tua. Mobil yang ditumpangi para wanita saat pulang kerja setelah seharian terkurung di dalam kantor sebenarnya membawanya berangkat menuju pekerjaan rumah yang sudah menumpuk. Bagaimanapun caranya, perputaran tiada henti ini harus dihentikan. Adakah seseorang di sana yang bisa melakukannya?